Halo teman-teman semua. Hari ini kita akan ngelakuin unboxing sebuah jam tangan, yakni Casio G-Shock, seriesnya GMB 2100 ya, atau mungkin lebih dikenal sebagai Casio Oak, tapi ini yang versi metal. Oke, langsung aja. Ya, ini unitnya. Jadi ini pembelian dilakukan di jamtangan.com. Saya melakukan pembelian ini melalui aplikasinya ya, jadi aplikasi jamtangan.com. Nah, terus terang saya kurang tahu apakah jamtangan.com ini merupakan authorized seller resmi dari G-Shock atau bukan. Mungkin kalau teman-teman menganggap itu sesuatu yang penting ya ketika mau membeli jam, nanti mungkin bisa riset sendiri ya. Saya melakukan pembelian di sini karena kemarin ada diskon akhir tahun yang cukup signifikan gitu. Nah, oke, kita langsung aja ya. Jadi kemasannya seperti ini ya. Ini dikirim via Grab Express ya. Jadi gratis ongkir waktu saya melakukan pembelian ini ya. Sebenarnya ada opsi-opsi yang lain juga ya. Nanti kalau teman-teman mau coba lihat bisa dicek di aplikasinya langsung. Oke, kita langsung aja ya lihat seperti apa jam tangannya. Oke. Wow, kemasannya kayak gini ya. Jadi ada tasnya, kemudian ada kardusnya lagi. Oke. Let's see. Oke. Dikemas dengan sangat baik ya menurut saya. Jadi memang mungkin salah satu seller jam tangan yang yang cukup punya nama ya, jamtangan.com ya. Kalau teman-teman belum pernah dengar, sebenarnya dia punya beberapa toko offline, salah satunya di Blok M ya, yang pernah saya kunjungi. Kemudian kita lihat jam tangannya. Oke ya, ini kotak tas G-Shocknya ya. Apalagi ini nih. Oke, ini seriesnya kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, seriesnya GM. Oke. Ini ada kartu garansi ya. Ini berarti kemungkinan ini kartu garansi distributornya ya, atau dari jamtangan.com ya. Kemudian ini adalah kotak G-Shocknya. Ini ada apa lagi? Ini kayak buku manual ya. Kita lihat. Ada yang jatuh. Ini Casio. Ini manual. Sini apa ya? Ini mungkin juga manual. Oh ya, nggak ada kartu. Kayaknya kalau Casio ada kartu yang biru itu nggak sih? Tapi ini nggak ada ya. Nggak tahu. Saya memang ketika membeli jam ini nggak mengikhlaskan lah seandainya pun ini bukan authorized resmi, karena memang dapat harga yang lumayan bagus waktu itu ya. Ini diskon hampir 50% dari harga aslinya, karena lumayan ya ketika harga tanpa diskon ya. Oke, kita lihat jamnya. Kelihatan teman-teman ya jamnya ya. Jamnya ya sesuai ekspektasi ya. Jadi ini saya beli adalah G-Shock GMB 2100. Dia ada beberapa versi warna ya, ada yang silver, ada yang saya agak lupa, tapi yang paling menarik perhatian saya itu adalah yang warna rose gold ini gitu. Nah, ini adalah dia pakai yang
Tok solar, jadi dia bisa recharge baterainya itu pakai tenaga matahari maupun dari cahaya-cahaya di sekitarnya gitu. Kemudian dia juga ada Bluetooth, jadi kita nanti akan coba juga koneksiin jamnya ke aplikasinya. Jadi aplikasi Casio Watch nanti bisa di download, harusnya ada di App Store juga. Kalau saya kebetulan tadi coba download di Play Store. Ya, ini jamnya. Kita coba buka aja plastiknya ya. Ini yang warna rose gold ya. Sebenarnya setahu saya ada juga versi yang full metal tapi bukan yang top solar ya, saya agak lupa karena G-Shock tuh banyak banget seri-serinya, saya justru terus terang juga nggak hafal ya. Kayak gini nih, oke, jam tangannya. Oke, ini ukurannya seingat saya 44 mm diameter, lumayan besar, tapi kalau untuk G-Shock sih masih acceptable ya. Beda sama kayak misalkan jam tangan yang bukan kayak jam tangan biasa kayak gini ya. Kayaknya kalau 44 tuh gede banget, tapi kalau G-Shock ini masih bagus untuk lihat menurut saya pribadi ya. Ini yang full metal, kelihatan kualitasnya sih oke ya, dan ini kan salah satu model yang sangat populer juga ya, ini Casio Oak ya. Ada Casio Oak itu ada yang seri GA, ada yang seri GM. GM itu yang metalnya, nah GA itu yang versi terjangkaunya teman-teman. Jadi dia yang resin itu. Kalau teman-teman suka dengan bentuknya bisa lihat-lihat di katalognya G-Shock. Nah, ini kalau kita pakai di tangan ya kayak gini ya, menurut saya sih masih oke-oke aja ya, masih oke-oke aja. Nah, kemudian kita lihat bagian belakangnya ya, bukan koneksi ya, bagaimana bentuk apa ini namanya, bukan cashback ya, bagaimana dia nempel di laknya ya si bracelet ini. Jadi ini agak beda dengan seri yang GA maupun yang seri yang GM. Artinya misal itu kita nggak bisa misalkan ganti yang seri yang GM yang bukan yang bukan full bracelet, yang GM yang dia metal di sini aja kemudian ininya resin, itu ini nggak bisa saling kayak copot dan tinggal pasang gitu ya, karena koneksinya beda nih ya. Kayak ada garpu gitu, dia apa sih namanya, bentuknya beda lah pokoknya. Nah, ini justru setahu saya lebih mirip ke G-Shock yang GWM ya, yang full metal juga. Nah, itu bentuknya juga kayak gini. Kalau saya sempat baca-baca tadi, itu justru justru braceletnya itu sama kayak yang series itu. Nah, ini kita langsung cari gini. Aku coba cari. Nah, yang kayak gini nih. Katanya sih justru braceletnya ini itu sama dengan yang G-Shock yang seri ini gitu. Jadi kalau saya baca di forum ya, jadi itu braceletnya tuh bisa digonta-ganti sama yang ini. Dan kalau misalkan nanti mau ganti braceletnya dengan resin, itu bisa pakai beli strap resinnya atau strap karetnya yang seri yang itu tadi gitu. Karena kalau nyari yang dengan nama seri ini kayak agak susah lah untuk misalkan kita cari di e-commerce seperti itu. Nah, ini kalau dari dalamnya ya, dia ada analog, ada digitalnya juga, tapi dia nyebutnya ini negatif display ya, bukan yang positif ya. Nah, ini banyak orang yang lebih suka yang positif display karena lebih dilihat, tapi untuk khusus jam tangan ini ya, secara perpaduan warna ini memang lebih bagus yang negatif display kayak gini ya. Dia ada analognya, kemudian ini ada detail ya, warna hitam nih displaynya gitu. Kemudian di sini ada hari ya, penanda hari, dia pakai jarum juga. Nah, kita sekarang mau nyoba koneksiin jam ini ke Bluetoothnya, sekaligus kita pengen lihat
nanti baterainya itu tinggal seberapa gitu ya. Mungkin kalau kita mau lihat. Oke. Nah, teman-teman bisa download aplikasi. Oke, sorry. Casio Watch ya, kayak gini nanti aplikasinya. Nah, kita coba koneksikan dulu. Oke, dia harus masukin sebuah kode 5691. Nah, nanti akan muncul kayak gini ya, pilihan jam tangannya. Nanti kita sesuaikan aja dengan tipe yang ini. Nah, nanti ada apa namanya, instruksi kayak gini, kita ikutin aja. Nah, dia proses untuk koneksi. Nah, nanti kita bisa lihat, sorry. Nah, kita bisa lihat ya, ini kelihatan nggak ya? Kita bisa lihat ya, ada informasi kayak misalkan baterainya penuh, kemudian kita bisa atur juga waktunya nanti. Kalau kita misalkan mau cek apa namanya, setting waktu, bisa juga pakai aplikasi ini gitu. Kebetulan udah ini, udah pas ini waktunya. Ini change time display. Saya sebenarnya mau nunjukin gimana kalau kita setting waktu dari sini. Bentar. Ya, kelihatan tadi ya, dia kemudian ya, tadi kelihatan ya, harusnya bergerak ya. Oke.
agak lama ternyata ya. Nanti mungkin teman-teman bisa percepat aja sesi yang ini. Tapi ini gitulah, tadi kita udah bisa cek setting waktu pakai apps-nya gitu. Saya pakai jamnya pun juga bisa gitu. Nah, sambil nunggu ini mungkin tadi kita bahas lagi aja ya kelengkapannya selain jam. Tadi kartu garansinya tuh kartu garansi jamtangan.com. Kemudian ada kayak buku manual ya, ini ada modulnya, modul manualnya, nomor mesinnya lah ya, 05691. Kemudian ini juga, ini manual juga, saya juga kurang paham nih, tapi nggak ada kartu. Kalau saya dulu pernah beli Casio yang bukan di stok, ada kayak kartu warna biru, jadi kemungkinan ini bukan, atau nggak tahu ya, takut salah juga. Jadi bisa kita teman-teman cek sendiri-sendiri ya. Ini jamnya secara umum saya puas dengan kualitas jamnya ya, warnanya juga saya suka banget nih, warna rose gold ya. Jadi ada yang yellow gold, ada yang rose gold. Saya emang pengen punya yang warna rose gold ini ya. Ini ukurannya juga lumayan pas ya di tangan saya. Tadi kita sudah cek kira-kira kayak gini. Ini tangan saya sebenarnya ukurannya sekitar 17,5 cm lingkar tangannya. Masih cocok. Kalau G-Shock menurut saya cocok aja sih ya, walaupun misalkan ya emang kelihatan bulky, tapi kalau G-Shock itu cocok gitu. Nah, ini nanti kalau misalkan teman-teman nggak suka yang terlalu ngebling, ada versi yang silver ya, maksudnya warna steelnya ini silver, atau yang beli yang bukan yang metal ya, yang full resin, itu juga secara harga lebih terjangkau seperti itu. Nah, mungkin sekian ya untuk sesi unboxing ini ya. Kalau misalkan teman-teman ada sesuatu yang mau ditanyain lagi, nanti bisa isi di kolom komentar. Sekian dari saya, see you.